Oke, kita coba masuk ke materi regresi logistik. Jadi di sini aku bakal bahas apa aja yang perlu dipersiapin buat besok presentasi. Jadi regresi logistik ini salah satu varian atau jenis regresi lainnya daripada yang pernah kita pelajarin. Jadi salah satu regresi lain yang paling dasar, paling simpel itu namanya linear regresi. Jadi linear regresi itu sih intinya dia bisa bikin satu garis. Satu garis ini tuh ceritanya model prediksi kita. Jadi kalau misalkan nanti ada data baru, dia bakal memprediksi dari garis-garis ini gitu. Jadi kalau misalkan datanya di sini, berarti oh nilainya kira-kira di sini nih, di garis ini gitu. Nah, tapi si garis ini itu punya kecenderungan dia nggak bisa pindah-pindah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya satu garis kayak gini, terus katain data barunya tuh misalkan di sini gitu, yang kuning. Nah, model itu bakal ngeprediksinya di sini. Jadi nilainya itu yang ini nih. Jadi kalau misalkan di sini nilainya ceritanya 5, berarti model itu untuk data baru ini tuh bakal diprediksi dengan nilai 5. Padahal kalau teman-teman lihat kan dia tuh sebenarnya nggak 5 ya. Kalau misalkan dilihat itu ini ceritanya titik-titik, ceritanya di sini 4. Jadi data baru ini tuh sebenarnya nggak di 5 tapi di 4 gitu. Walaupun mendekati, cuman prediksinya salah gitu, tetap salah gitu. Nah, ini salah satu kekurangan kalau kita pakai regresi linear. Jadi regresi linear itu dia cuma bisa garisnya tuh kalau enggak gini atau misalkan garisnya gini gitu turun atau misalkan ini garisnya mendatar gitu. Nah si garis ini tuh dia nggak bisa ngelekuk-lekuk gitu, nggak bisa jadi gini, nggak bisa jadi gini, nggak bisa gitu. Kecuali jadi polinom gitu. Nah ini tuh salah satu kekurangan yang mau diatasin sama logistik gitu. Jadi kalau logistik itu ya ini aku back dulu. Kalau logistik itu dia punya kecenderungan garisnya tuh kayak huruf S gitu. Nah, si huruf S ini tuh sebenarnya kenapa dia bisa jadi huruf S gitu. Sebenarnya ini tuh dia itu regresi linear yang dibungkus sama fungsi logit gitu. Fungsi logit itu apa? Fungsi logit itu sigmoid function. Jadi kalau teman-teman cari nanti ada satu nama namanya sigmoid function. Sigmoid function tuh emang bentuknya selalu S gini. Jadi function ini tuh function di matematika tuh banyak, ada sigmoid, ada tangen gitu. Kayak gini, ada cos, ada apa dan banyak banget gitu. Jadi salah satunya gitu ada sigmoid. Oke. Okay. Nah, kenapa dia pakai sigmoid? Kita coba lihat. Nah, ini salah satu rumusnya. Jadi kalau garis linear itu teman-teman hafalin aja kalau garis linear itu pasti rumusnya tuh Y sama dengan B tambah BX atau biasa kalau misalkan di SMA itu mungkin dikenalnya Y sama dengan MX plus C atau apapun itu namanya, M-nya itu gradien, C-nya itu konstan gitu. C-nya konstan. Nah, itu tuh kan garis linear ya. Jadi itu cara ngebentuk garis linear gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi garis logistik? Nah, tadi tuh kalau teman-teman lihat sigmoid function itu punya formula, punya rumus gitu. Rumusnya apa? Rumusnya itu sederhana teman-teman, jadi cuma 1/1 tambah E pangkat min X. Nah, si rumus ini tuh kalau teman-teman lihat 1/1 plus E pangkat min X. Nah, si X-nya itu kita masukin fungsi linear. Tadi kan kita punya Y sama dengan MX plus C. Nah, MX plus C-nya itu masukin ke X yang tadi. Itu maksud dibungkus gitu. Jadi logistic regression itu sebenarnya fungsi linear yang dibungkus sama sigmoid function atau logit function gitu. Supaya ngebentuk huruf S gini. Kenapa harus ngebentuk huruf S? Nah, pertanyaannya itu karena kalau teman-teman lihat di garis Y-nya ini ada 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini tuh supaya ada batasan. Batasannya tuh kenapa? Karena kan kalau teman-teman mau mengklasifikasi dua kelas katakanlah kita punya model yang mau memprediksi apakah orang tersebut itu bakal diterima bekerja atau enggak gitu. Itu kan dua kelas gitu ya, dua kelas. Nah, itu tuh kalau di matematika itu
dia itu bentuknya probabilitas. Jadi seberapa probable gitu, seberapa kemungkinan, seberapa persen orang tersebut tuh bakal diterima bekerja gitu. Misalkan 50% dia itu bakal keterima kerja atau 70% dia bakal keterima kerja. Nah, kalau teman-teman perhatiin, probabilitas itu nilainya itu 0 sampai 1. Jadi kenapa 0 sampai 1? Karena 0 itu kan dianggapnya 0% ya, 1 itu 100% ya gitu. Jadi tidak mungkin probabilitas itu lebih daripada 100% gitu. Gak mungkin dia itu probable keterima kerja 120%, itu kan gak mungkin ya teman-teman. Jadi supaya ada semacam batasan, kalau ibaratnya tuh kalau kita punya ruangan, kita kasih tembok gitu supaya ngebatas antara yang ujung sama ujung. Nah, kita tuh harus pakai yang namanya sigmoid function kayak gitu. Kalau linear model ini, garis lurus ini tuh bakal terus ke atas, dan yang ini, yang di bawah ini tuh bakal terus ke bawah. Jadi negatif infinity, kalau yang ke atas itu jadi positif infinity gitu. Dan itu membuat probabilitas itu nggak bisa dipakai gitu, karena kan dia infinity gitu ya. Sedangkan kalau logistik, teman-teman lihat kecenderungannya, dia garisnya tuh ini bakal mendatar lurus terus, tapi dia masih tetap di bawah satu. Kalau lihat di Y-nya itu di bawah satu, dan ini bakal terus ke kiri, tapi masih di atas 0 gitu. Jadi maksudnya masih pas di 0 gitu. Jadi nggak mungkin jadi negatif satu, negatif 2, atau sampai negatif infinity. Intinya gitu sih. Jadi kenapa kita pakai logistik, supaya bisa membatasi. Karena kalau linear model itu dia pasti kecenderungannya positif infinity atau negatif infinity gitu. Oke. Okay. Ya ini istilahnya, jadi regresi logistik itu secara konsep sama kayak linear model, tapi dia udah dibungkusnya pakai sigmoid function tadi. Ini sigmoid function. Ya. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Kalau misalkan kita udah bikin, kenapa kita bikin kayak semacam ini, eh ya teman-teman bisa lihat juga sih kalau misalkan logistic regression itu kenapa dipakai, karena dua kelas itu terpisah dengan karakteristik kayak misalkan ini nih contohnya. Kita punya dua fitur ceritanya, fitur sederhana, tinggi sama berat badan. Kita mau memprediksi apakah dengan tinggi tertentu dan berat badan tertentu orang tersebut itu punya kecenderungan obesitas atau enggak. Semakin dia tinggi gitu ya, mungkin katakanlah tingginya 170 gitu dan beratnya semakin tinggi gitu, misalkan 80 kilo, 90 kilo gitu ya. Dia ada di kelas ini, dia itu punya punya peluang obesitas lebih tinggi dibandingkan orang yang tingginya lebih pendek dan beratnya lebih rendah gitu. Eh, Hal ini yang mau dicoba dibikin model supaya bisa memecah, walaupun memang mungkin bisa aja ada outlier gitu ya. Outlier itu data yang anomali, aneh. Jadi kayak misalkan mungkin aja orang tersebut itu tinggi dan beratnya juga tinggi, tapi dia tidak obesitas itu. Itu mungkin aja ada outlier, tapi itu masih daripada outlier itu kan paling cuma ada satu dua data gitu. Jadi it's okay. Oke. Okay. Nah, oke, okay, kalau kita udah bikin model, kita bikin model prediksi, kan kita ceritanya punya garis gini, terus kita punya model gitu, set gitu ya. Nah, misalkan orang tersebut itu, ini tadi tuh tinggi ya, ini tinggi, ini weight berat. Misalkan orang tersebut itu tingginya 150 dengan berat asumsi misalkan di sini 80, ini nih di sini 80, ini tingginya 160 gitu misalkan. Dia tuh di kelasnya itu diprediksi sebagai obes gitu ya, obes. Nah, obes. Nah, kita tuh pengen coba memisahkan dua kelas ini gitu. Dan si fungsi logistik regresi ini tuh bisa bentuknya bisa macam-macam teman. Jadi walaupun dia memang selalu punya karakteristik ngebentuk huruf S, tapi dia tuh bisa aja bentuknya tuh S-nya tuh bisa kayak gini, bisa agak rada kayak set gitu, agak ngelos gitu si S-nya. Bisa juga S-nya tuh yang bener-bener tajam gitu, S-nya yang gini banget. Itu bisa. Jadi model ini tuh yang pengen kita cari seberapa fit, seberapa dia bisa fitting. Fitting itu seberapa model mesin learning kita
bisa cocok sama data data yang belum pernah dia lihat atau data yang dia pelajari selama training gitu. Nah, cara tahu model kita tuh udah fit, model machine learning yang kita bikin tuh udah bagus banget gitu. Gimana caranya gitu. Nah, kita harus menghitung error. Nah, cara ngitung errornya itu coba kita lihat lagi ke regresi linear gitu ya. Cara ngitung errornya itu kalau di regresi linear kan gampang ya teman-teman, kita punya satu garis lurus, terus errornya tuh gampang banget. Cara ngitung error itu tinggal ini kan garis kita. Ini ceritanya dataset baru kita nih. Nah, atau dataset training juga boleh. Nah, ini kan model memprediksi misalkan di sini, padahal aslinya dia di sini datanya. Misalkan di sini katakanlah nilainya Y-nya itu 10, padahal aslinya 15 gitu. Berarti antara 15 sama 10 itu ada gap kan, ada gapnya itu 5 ya, 15 kurang 10 itu 5. Itu jadi error pertama kita. Terus di sini juga kita hitung antara ini sama ini, misalkan gapnya itu 5 lagi, berarti 5 sama 5 gitu ya, berarti ada 10. Nah, tapi sebelum 5 tambah 5 ini ditambahin jadi 10 gitu, antar semua error ini kita jumlahin, kita perlu kuadratin dulu. Ya, itu konsep residual sih. Jadi kita perlu kuadratin dulu. Kenapa kita perlu kuadratin? Soalnya gini, teman-teman, kalau semisal gitu ya. Mana notepad? Oke. Misalkan kita punya error gitu ya. Error kita yang dari data point pertama sama model machine learning kita itu 5. Terus model yang data kedua sama model mesin learning kita ini ceritanya errornya -2 gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak kuadratin 5 tambah -2 kan berarti jadi 3 gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh jadi saling meniadakan gitu. Sedangkan kan yang kita mau tuh kita menjumlahkan, kita mesamkan semua error gitu. Sum of error kan namanya gitu ya. Nah, dengan sum of error ini, kalau misalkan ada angka negatif, dia itu malah harusnya errornya itu 7, malah jadi 3 gitu, malah berkurang gitu. Padahal kan tadi ini errornya 5, terus ini errornya 2. Kita kan pengen ngitungnya ya dia tuh 7 gitu errornya. Tapi karena ada negatif, dia ditiadakan gitu jadi 3. Nah, makanya di sini kita pakai satu teknik dikuadratin. Jadi ketika tadi misalkan 5 ini kuadratin aja gitu. Ini kuadratin aja. Kalau ini dikuadratin, otomatis setiap data point harus ikut dikuadratin. Itu konsep matematikanya gitu. Jadi kita nggak bisa ngekuadratin satu data point aja karena itu tuh nggak valid gitu. Masa kita ngekuadratin satu dengan yang lain tidak dikuadratin gitu. Makanya semuanya dikuadratin dulu gitu. Nah, jadi sum of error-nya nggak akan bikin saling meniadakan gitu. Jadi 5 kuadrat gitu kan. 5 kuadrat berarti kan 25 gitu ya. Terus tambah -2 kuadrat. Negatifnya hilang kan kalau dikuadratin berarti 4. Berarti errornya jadi 9. Tapi kan beda ini sama tadi 5 sama 7 gitu. Nggak apa-apa. Karena persamaan matematika itu yang penting ketika data poin pertama dikuadratin berarti data poin kedua juga harus dikuadratin. Yang penting gitu sih konsepnya kenapa dikuadratin itu supaya meniadakan dan yang penting semua data itu harus ikut dikuadratin supaya uh, secara hitungan matematika itu dia memang valid gitu. Nah, balik lagi ke sini. Kalau misalkan di regresi linear itu kan kita bisa ngitung residual atau ngitung errornya gitu ya. Residual itu nama lain daripada error yang dibuat sama model machine learning gitu ya. Nah, gimana dengan regresi logistik gitu? Gimana cara kita menghitung regresi logistik errornya gitu? Kita kalau balik lagi ke contoh sini kan eh, nggak kelihatan ya karena kan datanya gini terus function kita tuh rada nge-L dan gimana ngitung errornya karena kan logistik regresi itu kita nggak punya katakanlah kita nggak punya si karena kan datanya punya kecenderungan karakteristiknya dia di kanan terus di kanan atas terus yang satu di kiri bawah gitu ya kecenderungan gitu. Gimana cara ngitung errornya gitu? Kita nggak bisa pakai cara tadi yang satu poin kita hitung sama yang diprediksi berapa itu nggak bisa karena kan dia berupa logistik itu kan kategorial ya sedangkan kalau linear itu kan dia
berupa regresi angka numerik gitu ya. Jadi di sini ada kebingungan gimana cara menghitung error daripada regresi logistik. Kita nggak bisa pakai error biasa yang tadi itu, yang caranya ini dikurang sama data asli kita, terus dikuadratin, terus kita sum atau kita jumlahin semua. Itu tuh disebutnya least square error. Kita nggak bisa pakai least square error, makanya di sini kita pakai yang namanya maximum likelihood. Oke, namanya itu maximum likelihood. Oke, maximum likelihood itu kayak gimana? Jadi maximum likelihood itu kayak gini sih. Kita ke sini. Pertama kita perhatiin dulu datanya, karena kan kita tadi bikin data itu menggunakan sigmoid function, dan sigmoid function itu datanya itu kan dari bukan data, y aksisnya atau y aksisnya itu dia kan dari 0 sampai 1 gitu ya, karena kan berupa probabilitas 50%, 40%, 35% kayak gitu. Nah, ini itu kalau semisal kita konversi si y aksis ini pakai yang namanya log. Log itu intinya sih sebenarnya log gitu. Log function itu sebenarnya kayak cara gampangnya itu log function itu cerminan atau kebalikan dari karakteristik fungsi gitu. Jadi kayak gini deh contohnya. Kita punya persamaan y sama dengan a pangkat x gitu. Kayak gini kan. Nah, sifat logaritma itu membalikan atau mencerminkan function yang kita punya. Jadi kalau kita log a daripada x ini bentuknya bakal kayak gini gitu. Nah, intinya sih log itu kayak bikin mentransform function kita supaya function kita itu punya cerminannya gitu. Nah, kita itu ketika punya data gini, kita cerminin pakai logaritma itu, logodds gitu ya sebutnya. Supaya apa? Supaya ngebentuk y-aksisnya itu normal lagi. Jadi kalau tadi rentangnya dari 0 sampai 1, sekarang itu rentangnya ya bisa dari minus infinity sampai positif infinity. Kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan artinya kita itu bisa dapetin si nilai-nilai daripada ini kan data point sama kesalahan model kita gitu. Nah, tapi di sini itu kenapa kita harus memproyeksikan? Karena kan kalau tadi kan ini kayak gini, gimana ya jelasinnya? Jadi kan kalau ini tuh minus infinity sama positif infinity kayak gini nggak S, terus kayak gini kan tadi set gitu ya. Ini ceritanya ini data baru gitu, cet cet cet. Ini juga data, ceritanya merah-merah ini data. Nah, kita tuh mau memproyeksikan itu maksudnya kita bikin satu garis baru gitu, terus si data yang tadi ini, terus tadi data yang merah-merah ini tuh kita mau proyeksiin ke garis ini gitu. Jadi kita garisnya ditempelin lah gitu istilahnya, ini yang tadinya merah ini ditempelin ke sini, ini juga tempelin ke sini, ini juga tempelin ke sini gitu. Jadi kita bisa punya satu garis lurus gitu di sini. Kayaknya kalau teman-teman lihat ini ceritanya ada garis bayangan, terus kita mau memproyeksikan setiap data point kita ke dalam satu garis ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang. Tadi kan kita udah punya sigmoid function. Yang yang di sini nih. Sigmoid function tuh yang bukan ini. Ini nih. Nah, yang 1/1 plus pangkat min x gitu. Itu kan sigmoid function. Nah, ini bentuk probability-nya yang lain atau P yang lain. Jadi ini sama aja kayak yang tadi. Jadi pangkat min x aslinya tuh per 1 plus pangkat min x. Pangkat x per 1 plus pangkat x. Nah, jadi si ini tuh x-nya itu nanti tinggal dimasukin aja ke sini. Kalau x-nya itu dapat dari mana? Min 2,1 tinggal lihat daripada si sumbunya
Si sumbunya itu pas udah selesai diproyeksikan kan nanti dia kelihatan ini ada di berapa. Karena kan tadinya data-data poin kita tuh di infinite sama infinite ya, di ujung-ujung yang nggak bisa ada angkanya, bukan tidak terdefinisi, infinity. Jadi nggak bisa kita tahu gitu angkanya berapa. Nah, tapi kalau udah diproyeksiin ke garis gitu, dia itu bisa kelihatan. Jadi kayak misalkan ini, oh dia tuh di min 2,1 gitu. Nah, nanti masukin, kalau udah dimasukin ke itu tuh, nanti kita bakal tahu gitu kan, data-data tersebut itu udah di-feed ke garis linear dan kita bakal pakai yang namanya maximum likelihood gitu. Maximum likelihood itu jadi eh, data-data tersebut itu di semacam dicek gitu, dicek. Jadi kayak misalkan ini tuh ceritanya datasetnya itu pengen tahu apakah tikus itu tuh obesitas atau enggak gitu. Nah, di sini tuh kita cuma tinggal lihat aja si titik ini tuh ada di garisnya mana, probabilitasnya yang mana gitu. Kok beda kalau kalau yang tadi ini bukan bentukannya, jadi kalau ini kan bentukan peluang, kalau yang ini tadi bukan bentukannya peluang gitu, karena dia angka yang udah betul-betul terjadi gitu secara linear gitu, bukan probabilitas. Jadi intinya sih kita tuh punya dua dua garis yang bisa ditukar-tukar gitu, bisa jadi garis linear biasa, bisa jadi berupa peluang pakai sigmoid function. Nah, di sini tuh kita kan pengen ngecek nih si titik poin yang biru ini tuh dia itu nilainya berapa, P-nya berapa, probabilitasnya berapa. Terus kalau di sini ceritanya ini mungkin ada titiknya berapa, dikasih tahu kalau di sini tuh 0,49 gitu. Nah, kita hitung aja gitu setiap probabilitas yang ada. Jadi yang biru ini ceritanya untuk kategori obesitas, yang merah itu kategori tidak obesitas gitu. Nah, terus kita hitung likelihood-nya, likelihood daripada tikus yang obesitas di sini tuh 0,91, ceritanya ini 0,91, 0,91, 0,92 gitu. Dan gitu sorry, ini tuh okay. Oh, ini sorry ke double. Nah, udah gitu kalau kita udah dapat si likelihood-nya, ini kan likelihood yang kategori obesitas. Ya, kita tinggal kaliin aja si likelihood yang obesitas. Nanti tinggal dikali sama likelihood yang gak obesitas. Yang gak obesitas itu yang titik-titik merah tadi, yang kayak misalkan ini mungkin 0,1 atau ya 0,1 sih kayaknya, no, karena ini di atas 0 dikit. Nah, kalau di sini kita lihat hasilnya itu jadi kayak gini. Terus kalau di sini kenapa 1 kurang 0,9 bukan 0,1? Ini kan sama aja sebenarnya, 1 kurang 0,9 itu sama aja kayak 0,1. Tapi kenapa 1 kurang gitu, 1 minus gitu, eh, karena karakteristik kalau 0 sampai dengan 1 kan berarti karena dia tidak infinite, artinya kan ada batasannya. Jadi ada batas atas sama batas bawah. Berarti kalau kita pengen ngitung batas bawah kan tinggal 1 dikurangin yang birunya berapa, berarti itu sisanya gitu kan. Kalau kayak gini kan berarti ya 1 dikurangin 0,9 kayak gitu. Terus 1 dikurangin 0,3 kayak gitu-gitu sih. Jadi dia itu daripada si titik-titik poinnya gitu. Kayak dari si titik-titik poinnya kita kurangin. Udah gitu. Jadi kalau teman-teman lihat itu yang 1 kurang 0,9 itu berarti kan yang ini. Terus 1 kurang 0,3 itu kan yang ini. Terus 1 kurang 0,01 tuh yang titik merah ini. Terus 1 dikurangin 0,01 tuh yang titik merah ini gitu. Jadi pokoknya emang itu cara ngitungnya gitu, karena dia itu berupa probable yang ada batas atas sama batas bawah, makanya di 1 kurang kayak gitu. Nah, ini tuh walaupun kita di sini dia dikasih catatan, walaupun sebenarnya secara statistik itu kita bisa langsung ngitung likelihood, tapi ternyata statistician itu lebih milih untuk menghitung log-nya gitu. Jadi log daripada likelihood atau cerminan dari likelihood kita. Nah, makanya di sini kan kita sebenarnya udah nemu. Tapi karena ternyata kita pengen mencari cerminannya, jadi kita tambahin log di depannya itu
karena dari prefer statistician yang buat ngitungnya tuh dia pengen pakai log kayak gitu. Nah udah gitu log ini itu di sini dikasih catatan bahwa kita bakal tempelin lognya itu bukan ke semua yang udah di semua yang udah tadi dikaliin, tapi lognya itu satu-satu dan kita akan menambahkan gitu daripada multiplying. Kalau kan di sini dibilang katanya instead of multiplying. Jadi tadinya tuh kan kali semua. Karena kan probable-nya mau kita kali. Tapi di sini karena kita pakai karakteristik log, jadi di sini diganti jadi tambah kayak gitu. Terus udah gitu kita udah nemu log daripada likelihood, daripada garis squiggles, garis S yang kita bikin. Hasilnya itu kita nemu, oh ternyata log likelihood-nya itu min 3,77 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya yang tadi dibilang, jadi si garis S-nya ini kan bisa macam-macam, bisa fittingnya beda-beda gitu. Ini ceritanya kita punya squiggle baru lagi. Kalau tadi kan squiggle-nya gini, ini squiggle-nya agak ngelus dikit. Dan hasil daripada perhitungan log likelihood-nya itu dia ternyata min 4,15 gitu ya. Mungkin lebih jelek daripada yang di atas, karena kan kalau di atas kelihatannya dia bisa benar-benar misahin kelas, sedangkan yang ini masih agak jelek gitu. Jadi nggak sebagus yang pertama karena dia bisa benar-benar membatasin kelas gitu. Membatasin kelasnya mungkin di sini ada threshold, terus dia bisa ngebatasin 2 kelas gitu. Sedangkan kalau yang ini dibikin threshold kayaknya masih banyak yang salah-salah gitu. Kayak katakanlah ini kan mungkin kalau kita bikin threshold di sini nih titiknya. Ada garis antara yang titik merah sama biru. Berarti yang salah itu yang merah atas aja kan satu, ini salahnya. Nah, tapi kalau di sini kita bikin garis katakanlah yang di sini garisnya di sini juga sama. Nanti yang errornya ada dua, yang merah ini sama yang biru ini. Biru ini kan jadi kecampur ke bawah. Sedangkan yang ini tadi dia bisa benar-benar kepisah gitu secara model statistik gitu. Nah, terus kita udah bikin maksimum likelihood ya. Kita pengen tahu model kita tuh seberapa bagus. Kalau dilihat secara grafik kan dia bagus yang ini, tapi secara hitungan kita nggak tahu apakah dia itu benar-benar fitting gitu, benar-benar bagus gitu. Nah, cara ngitungnya itu kalau di regresi linear, kita balik lagi ke regresi linear, itu kan ada yang namanya R-square. R-square itu intinya kita bikin persentase gitu, persentase variasi daripada garis kita gitu. Jadi maksudnya persentase variasi daripada garis kita itu kita lihat aja di rumusnya SS min dikurang SS width per SS min. Berarti SS min itu maksudnya garis yang paling worst case-nya gitu. Kayak garis ini kan kalau dibilang garis lurus ini tuh jelek ya, soalnya pasti ini errornya gede gitu. Karena kan lihat aja nih yang titik-titiknya banyak banget nih. Titik-titik ini gede, titik-titik ini gede, ini gede gitu kan ya. Kayak kalau ditambahin ini pasti errornya lebih gede dibandingkan yang ini. Titik-titiknya kecil-kecil lah, ini udah mirip-mirip nih. Si titik ini udah dekat sama garis model mesin learning kita gitu. Nah, dengan R-square ini kita pengen ngitung variasi data kita yang bagus, yang fitting, sama mean itu yang worst-nya gitu. Seberapa gede gitu. Jadi di sini dijelasin R-square itu digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi linear yang udah dihadapin gitu, yang kita bikin. Nah, kalau teman-teman lihat ini kasus daripada base skenario-nya. Jadi kalau kita punya model yang benar-benar bisa fitting sama data set kita, yang kayak gini kan benar-benar fitting ini yang kayak tusuk sate ini. Nah, ini tuh R-square-nya itu tinggi 1. Jadi R-square itu ketika makin tinggi itu makin baik. Kok bisa 1? Karena kalau teman-teman lihat kan ini SSW itu kita nyari errornya. Kalau di model yang paling bagus itu kan berarti nggak ada error ya, errornya sama dengan 0. Kayak kalau orang ujian terus dia nilainya sempurna gitu, itu kan nggak ada error ya, errornya sama dengan 0. Berarti tadi di rumus ini SS fit-nya itu sama dengan 0 gitu ya, SS fit sama dengan 0. Nah, berarti SS min dikurang 0 per SS min. SS min dikurang 0 berarti kan SS min. Karena bilangan apapun atau variabel apapun dikurangin 0 kan hilang pasti. Nolnya hilang gitu maksudnya. Jadi ya
Jadi tinggal sisa SS min per SS min. Variabel A per A gitu ya, kalau kita main ke aljabar lagi, A per A itu kan sama dengan 1 ya kalau di aljabar. Nah, jadi R square-nya tanpa perlu kita tahu ini berapa error, udah pasti nilainya 1. Jadi seberapapun nilainya, misalkan di sini 0,2, 0,3, terserah apapun itu, pasti sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita masukin rumus ini untuk logistik regresi kita gitu. Kalau ini kan tadi di regresi linear. Nah, kita bisa juga ngitung kayak gitu. Jadi kita hitung dulu fit-nya berapa, kita hitung mean-nya berapa. Jadi ini sini ada 2 gitu yang harus kita hitung, fit sama mean. Nah, fit sama mean ini tuh cara ngitungnya mirip yang tadi. Jadi kalau di atas kan udah ada tuh yang log ini, log likelihood. Nah, log likelihood-nya ini tuh kita hitung daripada garis kita ini gitu. Nah, setelah dihitung, tadi ceritanya ini dari data set yang squiggle kita, yang huruf S ini, ceritanya ini udah dihitung log dari 0,49, log dari 0,9, dan seterusnya sampai bawah. Ternyata kita dapat fittingnya itu min 3,77. Itu LL fit kita, atau yang data yang paling fit, paling base skenario kita yang kita punya itu min 3,77. Nah, yang worst case-nya berapa? Berarti worst case-nya paling gampang itu balik lagi tadi kita coba bikin y-axis-nya itu dari minus infinity sampai positif infinity, terus kita bikin garis lurus. Itu kan worst case ya, karena kan kayak tadi ini kan kita bikin garis lurus secara horizontal, itu worst case. Ini worst case kita. Nah, cara ngitungnya tuh gimana? Cara ngitungnya tuh ini ada banyak macam, ada banyak cara. Ini salah satu yang ditampilin di sini tuh ceritanya kita mau pakai daripada ini aja sih, dia langsung ngitung jumlah data point. Kalau yang ini dia pakai data point. Jadi data point biru, data point yang di observe-nya ceritanya misalkan yang obese-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus yang titik merahnya ini yang non obese-nya ada berapa? Oh, ada 4. Berarti logaritma 5 per 4. Nah, log dari 5 per 4 itu 0,22. Berarti garis lurusnya tuh di sini tuh 0,22 gitu. Garis lurus untuk worst case-nya. Nah, udah gitu, tadi kan ini kayak yang di atas gitu ya, kan dia minus infinity sama positif infinity. Nggak ada angkanya gitu kan, maksudnya angkanya itu terlalu besar. Jadi kita harus proyekin si data tersebut ke garis logaritma yang tadi udah kita hitung, yang log 5 per 4 atau 0,22 ini. Kita tempelin satu-satu ke sini. Ini nanti pakai mesin learning dia bisa langsung ditempelin sih. Jadi datanya ini tempelin ke sini, data sini ke sini kayak gitu. Jadi dia proyekin ke garis. Terus sudah diproyekin ke garis, karena ini kan tadi datanya dilihat lagi ya sumbunya minus infinity sampai positif infinity, ya udah kita translate balik gitu, kita ubah lagi bentuknya ke dalam bentuk probabilitas, yaitu logout. Logout itu yang 0 sampai 1. Cara ngetransfernya ya sama pakai rumus yang tadi lagi, E pangkat X per 1 plus E pangkat X gitu. Dengan X-nya itu kan tadi di sini kita dapat 0,22 kan dari logaritma 5 per 4. Berarti kita masukin set gitu ya. Jadi E pangkat 0,22 per 1 plus E pangkat 0,22. Itu jadi batasnya supaya nggak minus infinity sampai positif infinity dengan proyeksi garis lurus atau worst case-nya. Kayak gitu. Terus udah misalkan kita dapat, ya udah kita bisa calculate lagi, kita bisa hitung lagi hasilnya dari P ini tuh. Kalau dihitung nih, di sini tuh dihitung 0,56, ternyata ini tuh sama aja sama P yang tadi kita hitung di atas ini. Tinggal pakai cara yang tadi di atas ini nih, nah yang logaritma daripada data yang diobserve-nya gitu. Kayak di sini kan berarti ada 5 yang diobserve-nya itu. Observe itu maksudnya kita kan lagi nge-observe antara obese sama tidak obese. Berarti observe yang obese itu kan ada 5 dibagi total daripada semua data. Semua data itu 5 tambah 4 berarti ada 9. Berarti 5 per 9. Ternyata hasilnya sama 0,56 gitu. Nah, udah gitu ini tuh kita baru dapat si
ininya kan si apa namanya si P-nya gitu ya. Kita belum ngitung si eh ya kita belum ngitung si yang tadi buat LL min-nya. Di atas tadi ada kan. Nah, jadi di sini tuh kita coba hitung LL min atau kalau di sini kita sebutnya LL overall probability. Jadi probabilitas dari keseluruhan untuk menggantikan SS min. SS min itu tadi yang ada di eh, linear regresi gitu. Nah, eh, udah gitu, ya udah sih nanti tinggal dihitung lagi aja 0,55 0,55 terus ini 0,55 ini dapat dari mana? Dapat daripada titik yang intersect atau apa sih namanya ikut di Y-nya gitu. Ini nanti ada kelihatan 0,55 gitu atau dari tadi yang dihitung 0,56 ini. Ya, 0,56 ini mungkin tadinya angkanya panjang gitu, mungkin 0,55 berapa gitu ya. Nanti di sini masukin aja. Terus untuk yang ininya tinggal dikurangin karena kan 1 kurang 0,55 karena kan tadi probabilitasnya ya, probabilitas itu kan berarti kalau misalkan probabilitas keterimanya 50% berarti tinggal 100 dikurang 50% gitu. Makanya ini sama aja sih konsepnya 1 kurang berapa gitu. Udah gitu eh, kita kan udah dapet si overall probability atau LL min. Ya udah sih kalau udah dapet tinggal masukin lagi ke rumus yang tadi, rumus yang di atas. Ya ini bolak-balik sih. Nah rumusnya ini. Tadi udah dapet LL min berapa, yang fittingnya berapa, terus per LL min gitu. Udah deh nanti dapet R square-nya berapa gitu. Kalau misalkan udah dapet si R square-nya, kayak gini tinggal dimasukin kan. Ya udah, tinggal dihitung aja nanti hasilnya ada berapa R square-nya. Oh ternyata 0,39. Dibilang bagus enggak, tapi dibilang jelek juga enggak juga gitu. Karena kan kalau bagus itu makin gede ya angkanya, makin mendekati tadi 1 ya. Kalau yang di atas itu dia kan 1 itu bagus. Berarti kalau 0 itu jelek. Nah, worst case daripada regresi logistik tuh errornya tuh ketika kayak gini. Jadi ceritanya model kita jelek gitu, bukan yang ngebentuk huruf S tadi, sigmoid function kita malah ngebentuk linear gini. Nah ini kalau dimasukin ke rumus, hasilnya itu ya jadi jelek gitu, jadi worst case, karena kan jadi minus 6,18, ini errornya, tambah 6,18. Ya, udah terus, udah gitu dibagi min 6,18 gitu. Jadi kalau di sini itu, sorry ini berarti, nah berarti kan kalau di sini itu worst case-nya itu kayak gini. Sedangkan kalau untuk base skenario-nya itu dia itu uh, agak mirip kayak yang tadi lagi sih. Jadi kayak kalau base skenario-nya itu ketika si si S atau si squiggle atau si sigmoid function-nya benar-benar bisa fitting sama data point gitu, fitting. Walaupun nggak mungkin, maksudnya jarang. Jadi kita nge-fitting kayak gini, terus kita hitung lagi aja. Ini ceritanya best skenario. Kalau tadi kan worst skenario-nya garisnya jadi lurus. Kalau misalkan sigmoidnya benar-benar bisa nge-fitting, berarti ya ini best skenario-nya nggak ada error kan. Kalau nggak ada error berarti yang kayak yang tadi lagi, berarti A per A, karena kan di sininya 0 gitu. Jadi hasilnya R square-nya 1 gitu. Jadi ini termasuk best skenario-nya. Terus kalau ditanya kira-kira regresi logistik itu bisa untuk multi kelasnya kan, kalau tadi kita mau nge-handle binary class atau kelas biner, kelas obesitas atau tidak obesitas, keterima atau enggak, atau apapun lah gitu yang ada dua kelas gitu, yang dua kelas berlawanan. Nah, gimana caranya untuk menggunakan regresi logistik untuk multi kelas gitu, yang kelasnya lebih daripada satu gitu. Itu bisa, itu dimungkinkan. Jadi tekniknya adalah ada berapa teknik. Ini ada dua teknik yang sering dipakai, yaitu ada yang namanya OVO sama OVA. Kalau OVO itu dia one on one. Jadi on one tuh maksudnya
Mmm, ceritanya kan kita punya 3 kelas, kalau tadi kan cuma punya 2 kelas, misalkan dog sama cat gitu. Nah, kalau kita tambahin kelas baru namanya snake gitu. Gimana caranya supaya menghandle, karena kan logistik itu kan punya kecenderungan dia cuma bisa ngemisahin 2 kelas. Ya udah kita jadiin, yang pertama itu teknik pertama itu kita bikin datasetnya ini tuh dipecah satu-satu. Jadi misalkan kita nge-trainingnya tuh bakal untuk cat lawan dog, terus udah gitu di sini kita dog lawan snake, terus cat lawan snake gitu. Jadi per satu kelas. Dan ya kalau dipikir sih pasti ini komputasinya lumayan mahal karena kan dia ngebanding satu-satu gitu kan. Beda sama OVA. Kalau OVA itu dia mirip kayak OVO tadi tapi dua kelas atau dua atau lebih kelasnya itu dijadiin satu. Jadi kayak misalkan ini dog lawan cat sama snake. Cat sama snake ini kan kalau teman-teman lihat dikasih kurung kurawal. Kurung kurawal ini tuh maksudnya jadi satu kelas lagi. Jadi misalkan kelas baru namanya apa ya? Apalah gitu namanya kelas animal gitu. Berarti dog vs animal gitu. Nanti cat vs animal gitu. Jadi ini jadi satu kelas. Jadi dianggapnya ini satu kelas yang sama gitu. Ini juga jadi satu kelas yang sama gitu. Itu salah satu teknik untuk menangani multi kelas di regresi logistik. Jadi regresi logistik itu nggak selalu untuk menghandle binary class, tapi bisa juga untuk multi class. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin kalau nanti ada yang bingung, ya boleh sih tanya-tanya lagi aja. Aku juga sambil masih belajar lah kayak gitu.